Di atas sebuah bukit yang jauh dari hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah rumah besar yang dulu selalu dipenuhi tawa, musik, dan cahaya. Kini, rumah itu terasa hampa. Angin yang berhembus di sela jendela membawa aroma masa lalu yang pelan-pelan memudar. Rumah itu milik Yuli, seorang wanita berusia 52 tahun, yang dulunya hidup dalam kemewahan dan kebahagiaan bersama suaminya, Bram, dan dua anaknya yang kini sudah dewasa. Namun seiring waktu berjalan, satu persatu sumber kebahagiaannya menjauh. Suaminya kini lebih sering berada di luar negeri untuk urusan bisnis, dan kedua anaknya sibuk dengan keluarga masing-masing. Rumah besar itu kini hanya berisi keheningan dan kenangan. Sejak kecelakaan beberapa tahun lalu membuatnya tak bisa berjalan, Yuli harus hidup di kursi roda, teman bisu yang menemaninya setiap hari. Dalam kesunyian itu, hanya ada satu sosok yang setia menemani. Farhan, menantu laki-lakinya yang baru menikah dengan anak perempuannya, Rina. Farhan tinggal di rumah itu sementara, membantu mengurus Yuli atas permintaan istrinya. Farhan adalah pria yang sopan dan lembut. Ia bekerja dengan penuh kesabaran, membantunya makan, berpakaian, bahkan sekadar mengobrol ketika Yuli merasa bosan. Setiap pagi, Yuli selalu menunggu suara langkah Farhan di lorong panjang rumah itu. Suara sepatu yang baginya terdengar seperti kehidupan yang datang. "Selamat pagi, Nyonya. Apakah Anda tidur nyenyak malam ini?" Sapanya dengan nada lembut. Yuli selalu tersenyum mendengar suaranya. Ada sesuatu dalam nada bicara Farhan yang membuatnya tenang, perhatian yang tulus, tanpa pamrih. Ia berbeda dari banyak orang yang datang dan pergi tanpa benar-benar peduli. Namun entah kapan dimulai, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman tumbuh di hati Yuli. Saat pertama kali Farhan mengangkatnya dari tempat tidur ke kursi roda, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Hari-hari berlalu, dan perasaan itu semakin sulit ia pahami. Ia tahu perasaan itu salah. Farhan adalah menantunya. Namun hati tidak selalu tunduk pada logika. Suatu pagi yang cerah, Yuli meminta Farhan mendorong kursi rodanya ke taman belakang rumah. Taman itu dulu adalah tempat favoritnya. Ia sendiri yang menanam bunga-bunga mawar dan melati di sana. Kini ia hanya bisa melihatnya dari jauh. "Dulu aku yang merawat semua ini," kata Yuli lirih, menatap bunga yang bergoyang diterpa angin. "Sekarang semuanya berbeda." Farhan tersenyum kecil. "Taman ini tetap indah, Nyonya. Saya akan menjaganya seperti dulu Anda menjaganya." Kata-katanya sederhana, tapi begitu tulus. Yuli menatapnya, dan entah mengapa, dalam tatapan itu ia merasa hidup kembali. Farhan bukan hanya menantu baginya. Dia adalah sosok yang mengisi ruang kosong di hatinya. Malamnya, Yuli tak bisa tidur. Kata-kata Farhan berulang di kepalanya. Ia sadar betapa besar ketergantungan emosional yang tumbuh dalam dirinya. Namun setiap kali mencoba menghapus perasaan itu, kenangan tentang perhatian dan senyum lembut Farhan selalu muncul lagi. Beberapa hari kemudian, saat Yuli duduk di ruang tamu memandangi taman, Farhan datang membawa teh hangat. "Apa yang bisa saya bantu pagi ini, Nyonya?" tanyanya lembut. Yuli menatap matanya yang teduh. "Farhan, kadang aku merasa seperti sudah tidak hidup. Semua terasa kosong." Farhan terdiam, lalu berjongkok di samping kursi rodanya. "Hidup memang penuh ujian, Nyonya. Tapi Anda masih punya banyak arti bagi orang di sekitar Anda." Yuli menunduk, menahan air mata. Ia ingin berterima kasih, tapi yang keluar hanyalah bisikan kecil. "Terima kasih, karena selalu ada." Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dalam, meski tanpa kata. Ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa dijelaskan, kehangatan yang salah tempat, namun terlalu manusiawi untuk dihakimi. Malam turun di atas bukit. Lampu-lampu di ruang tamu menyala lembut, menciptakan bayangan di dinding besar rumah itu. Yuli duduk diam di kursi rodanya, menatap keluar jendela. Di luar, bintang-bintang tampak redup. Di dalam hatinya, badai kecil bergemuruh. Farhan datang menghampiri, seperti biasa, memastikan semuanya baik-baik saja. Ia duduk tak jauh dari Yuli, memberi ruang tapi tetap dekat.
Ada keheningan yang menggantung, seperti dua hati yang bicara tanpa suara. "Nyonya," katanya pelan, "Anda tampak gelisah. Apakah sesuatu mengganggu pikiran Anda?" Yuli menatapnya lama. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Aku merasa terjebak, Farhan, dalam perasaan yang tidak seharusnya ada." Farhan menunduk, lalu menghela napas panjang. "Saya juga merasakannya, Nyonya. Tapi kita harus berhati-hati. Kita tahu ini tidak bisa diteruskan." Air mata menggenang di mata Yuli. "Aku tahu. Tapi bagaimana bisa aku menghentikan sesuatu yang membuatku merasa hidup lagi?" Farhan menatapnya dengan kesedihan yang sama. Ia tahu, rasa itu tumbuh bukan karena keinginan, melainkan karena kesepian dua jiwa yang bertemu di waktu yang salah. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Mereka berdua berusaha menjaga jarak, tapi kehangatan yang dulu ada tak bisa hilang begitu saja. Setiap tatapan mata, setiap senyuman kecil, membawa kembali perasaan yang berusaha mereka kubur. Hingga suatu malam, Yuli memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Ia memanggil Farhan ke ruang tamu. Udara terasa berat, seolah seluruh rumah tahu bahwa malam itu akan menjadi akhir dari sesuatu. "Farhan," ucap Yuli lirih, "aku ingin berbicara jujur. Aku tidak ingin perasaan ini menghancurkan siapapun. Aku harus melepaskannya." Farhan menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. "Saya tahu, Nyonya. Saya pun tak ingin ini berlanjut. Tapi saya juga ingin Anda tahu, Anda tidak sendirian. Saya menghormati Anda, dan akan selalu ada di sisi Anda, sebagai keluarga." Yuli mengangguk. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia tahu inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan. "Terima kasih, Farhan. Kau sudah membuat hari-hariku yang sunyi menjadi berarti." Setelah malam itu, mereka menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Farhan tetap membantu Yuli seperti biasa, tapi tanpa kedekatan emosional yang dulu pernah tumbuh. Yuli mulai belajar menerima kenyataan bahwa ada cinta yang hanya bisa dirasakan, bukan dimiliki. Waktu pun berjalan. Minggu demi minggu, Yuli perlahan menemukan kedamaian. Ia kembali menulis, membaca, dan sesekali menghabiskan waktu bersama anak-anaknya ketika mereka pulang. "Setiap kali melihat Farhan bersama Rina, ia hanya tersenyum kesal." Ada rasa perih, tapi juga lega. Ia tahu bahwa cinta bukan selalu tentang memiliki, melainkan juga tentang mengikhlaskan. Dalam diam, Yuli sering memandang taman di belakang rumah. Bunga-bunga di sana kembali mekar. Angin yang berhembus terasa lebih lembut dari sebelumnya. Ia tahu hidupnya mungkin tak lagi sama, tapi hatinya kini damai. Farhan pun melanjutkan hidupnya dengan ketenangan baru. Meskipun kenangan itu tetap tersimpan dalam hatinya, ia tidak menyesal. Dari Yuli, ia belajar arti tanggung jawab dan batasan. Dan dari cinta yang tak seharusnya ada itu, mereka berdua akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, pengertian dan keikhlasan.